Saya teringat yang diceritakan oleh guru saya, Al-Habib Sayyidul Walid Husain bin Abdullah As-Segaf. Ya. Beliau pernah bercerita tentang keistimewaan, kemuliaan orang yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Jadi beliau bercerita dulu ada 4 orang ulama ini, yang mana 4 orang ulama ini sepakat mereka semua untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah di Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Jadi maksudnya selama beliau tinggal di Madinah, selama mereka tinggal di Madinah, beliau membaca dan mengamalkan isi daripada kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin beberapa hari berjalan, beberapa pekan berjalan, beberapa bulan berjalan, kesehariannya diisi dengan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya. Akhirnya sampai mereka berempat ini, karena sudah mengamalkan, membaca, mengamalkan daripada kitab Bidayatul Hidayah, ya, ditakdirkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita lihat para hadirin barokahnya mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, 4 orang ini, yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Ya. Kemudian yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafagi. Dan yang keempat, kalau saya tidak salah ingat, ya, itu daripada Al-Bafadhal atau Al-Khatib. Ya. Ini 4 orang yang bersama-sama membaca, mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah di Madinah. Nah, karena sudah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah, maka ditakdirkan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada 4 orang ini. Yang pertama tadi itu Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, dikasih hadiah oleh Rasulullah notes, buku kecil untuk catatan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada beliau, kamu saya tugaskan untuk pergi berdakwah di negeri Mesir. Suruh berangkat ke Rasulullah, suruh berangkat oleh Rasulullah pergi ke negeri Mesir untuk berdakwah di sana. Nanti apapun yang kamu butuhkan, kamu tinggal buka notes yang dikasih sama Rasulullah itu. Apapun masalahnya, jawabannya ada di dalam situ nanti. Berangkat berdakwah, Pak. Ya. Yang satu lagi Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri ini, beliau dikasih tongkat sama Rasulullah. Kamu saya kasih tongkat, ya. Kemudian ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah di India. Ya. Nanti kapan kamu butuh, ya, maka tongkat ini akan membantumu. Ya. Yang satu lagi ditugaskan oleh Rasulullah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafagi untuk berdakwah di daerah Aceh, Indonesia. Ya. Suruh berangkat ke sana untuk berdakwah sana. Sama Rasulullah dikasih talam, Mbak. Ya. Maka Rasul mengatakan, nanti kalau kamu membutuhkan ini akan membantumu ini. Yang satu lagi Al-Bafadhal atau Al-Khatib ini, ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali lagi ke Tarim, karena memang semua aslinya dari kota Tarim, untuk mengajar Al-Quran. Ya. Akhirnya berangkat semua ini,
berangkat yang ke Mesir, berangkat yang ke India, berangkat juga yang ke Aceh. Ternyata ketika sampai di Mesir, subhanallah, kebetulan ketika itu Syekhul Islam, ya, guru daripada guru-guru di Mesir itu meninggal dunia. Maka mereka harus mencari penggantinya. Ya. Akhirnya dikumpulkan, Pak. Ulama dikumpulkan, ustadz dikumpulkan, orang-orang awam dikumpulkan, ya, untuk nanti diuji siapa nanti yang pantas untuk menggantikan kedudukan daripada Syekhul Islam yang meninggal dunia kemarin. Karena dalam setiap zaman itu di Mesir pasti ada Syekhul Islam yang menjadi rujukan ulama Mesir. Dibikin sayembara, ya, dihadiri ulama soft paling depan, ustadz belakangnya lagi, ya, guru ngaji mungkin, ya, guru madin, belakangnya lagi orang awam, beberapa soft, ada tempatnya masing-masing. Termasuk pertanyaannya seperti ini, ayo barang siapa yang bisa menyebutkan sunnah-sunnah Rasul di dalam 2 rakaat. Kita ini soal 2 rakaat, ada sunnah apa saja di dalam 2 rakaat yang kita kerjakan. Dalam 2 rakaat sunnah, di dalam 2 rakaat ini ada sunnah apa saja. Yang bisa menyebutkan yang paling banyak, berarti itu yang menjadi ulama nomor 1. Mulai, Pak, namanya ulama mengacungkan tangan. Nah, coba disebutkan, 100 sunnah. Bayangkan dalam 2 rakaat sholat sunnah bisa menyebutkan 100 sunnah di dalamnya. Ulama. Ada lagi yang sanggup 200 sunnah. Ya. Ada lagi yang 300 sunnah. Wis mentok wis. Ya. Ulama-ulama Mesir ketika itu hanya sanggup menyebutkan sampai 300 sunnah di dalam 2 rakaat. Maka kalau tidak ada lagi ditutup ini, berarti yang 300 menjadi Syekhul Islam, menjadi ulama yang nomor 1 di Mesir. Subhanallah, Habib ini Abdurrahman bin Mustafa ini, beliau duduk di belakang, tempatnya orang awam, hadirin, ya, mengacungkan tangannya. Saya, bingung kabeh, Pak. Lah kok dimburi, wani, ya, sapa iki? Maju. Ketika maju disebutkan oleh beliau dengan buka notesnya itu, sebutkan 100 lewat 200 lewat 300 lewat 400 lewat 500 dimandekno, Pak, be panitia nih, cukup ya. Jenengan kalau nyebutkan 400 tok wis hebat wisan. Orang di sini ulama mampunya cuma 300. Sedangkan beliau mampu menyebutkan 500 sunnah di dalam 2 rakaat, ya. Akhirnya karena keilmuan itu, akhirnya beliau diangkat menjadi rujukannya ulama Mesir pada waktu itu. Sehingga banyak ulama-ulama Mesir menimba ilmu hadis, menimba bermacam-macam ilmu. Karena apa? Beliau punya notes dari Rasulullah. Ditanya apapun, ya, jawabannya tinggal buka. Jawabannya ini. Bahkan ulama-ulama Mesir juga ngetes, ya. Coba sih ditakok ilmu sing liyane, bagaimana hukumnya ini? Dibuka, no hukumnya. Ya. Setiap apapun pertanyaannya, jawabannya ada di dalam notes yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di situ kenapa beliau diutus untuk berdakwah di Mesir, padahal di Mesir banyak ulama, ya kan? Tempatnya ulama, Pak, Mesir itu. Ya. Beliau dakwanya bukan untuk memasukkan Islam orang Mesir, bukan, tapi untuk mengajari akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kalau menjadi ulama, mestinya bagaimana sih? Ulama yang tawadhu, ulama yang lurus di jalan Rasulullah SAW. Itu tugas dari Rasulullah SAW. Ya. Bukan untuk masuk Islam kan orang Mesir. Karena orang Mesir sudah ulama banyak di sana, tapi beliau punya tujuan, yaitu tadi
ya, mengembalikan akhlak-akhlak ulama dulu supaya diterapkan kepada ulama-ulama pada zaman itu, daripada akhlak yang baik, ketawaduan, menghilangkan sombong, bukan cinta dunia dan lain sebagainya. Itu tujuan beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al Habib Syekh bin Muhammad Al Jufri ini diutus ke India, mengajak orang India untuk masuk Islam. Kok repot kalau sing mlebu Islam? Abot. Berapa orang tok yang mau masuk Islam? Diajari ilmu agama ndak mau. Maka tanya beliau ini sama orang yang di sekitar situ, kenapa kok orang-orang sini kok berat untuk diajak masuk Islam? Ada yang menyampaikan, iya Habib, di sini ini orang yang paling hebat keilmuannya itu nanti yang akan menjadi imam di sini, akan diikuti omongannya. Maksudnya hebat apanya? Ilmu sihir, Pak, pada waktu itu. Karena mereka mungkin agama mungkin Hindu atau Buddha dan lain sebagainya, tidak tahu pokoknya agamanya apa. Yang penting yang paling hebat pokoknya. Oh iya, kalau begitu saya kepingin menantang orang yang paling hebat itu. Ya, disaksikan semua, sak desa metu kabeh, pertandingan ini. Ya, ayo. Katanya Habib ini, Habib Syekh bin Muhammad Al Jufri, silakan jenengan menampakkan kehebatannya. Oh, namanya orang sakti, Pak. Dan orang India ketika itu seneng sing model-model ngono. Wah, terbang-terbang ini, Pak. Wah, kehebatannya bisa terbang. Ya. Maka Habib ini melemparkan tongkatnya tok, pemberian Rasulullah SAW. Maka tadi itu orang yang hebat dipukul sama tongkatnya sampai jatuh. Wah, kaget kabeh wong sak desa. Iki sik buru tongkati durung wonge lho iki, ya. Nggak paham karena memang tongkatnya pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menyerah itu orang. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Diajari ilmu agama, mau, dan banyak sekali yang masuk Islam berkat dakwah beliau. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafaqi berangkat ke Aceh. Ya. Kalau di Aceh, ya, ketika beliau dakwah di sana, dikasih nampan sama Rasulullah, piring nampan gitu, talam. Ternyata orang Indonesia ini nek gak ono panganane soro dijak belajar. Ya. Jadi talam itu setiap kepingin habis belajar dibuka, keluar makanannya. Oh, kepingin pecel, mangan pecel, habis belajar makan. Oh, besoknya mungkin gado-gado, belajar. Wah, akeh yang belajar, akhirnya banyak yang mau hadir pengajian. Makanya sampai ndeloki, Pak, wong Indonesia kalau ada pengajian ono panganane, oh rame kan gitu ya. Lah nek gak ono ya sobung kan gitu ya, tidak ada sing hadir. Berapa orang tok ya. Jadi tahu Rasulullah SAW orang Indonesia senang mangan kan gitu ya. Akhirnya karena itu banyak akhirnya hadir pengajian, kemudian diajarkan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW ya. Kasih talam ya, senang mangan orang Indonesia ya. Nah, sampai sekarang kuburan beliau ada di Ziarahi ya. Tapi kalau di Aceh namanya beliau terkenalnya bukan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafaqi. Kalau tidak salah namanya Tengku di Anjong gitu kalau salah. Namanya pakai nama orang Aceh gitu mungkin ya, Tengku di Anjong. Kurang lebih seperti itu namanya. Dan bahkan dulu ketika tsunami, termasuk tempat beliau, pesarian beliau, makom beliau tidak kena. Hancur semuanya, sedangkan tempat beliau tidak kena. Air cuma lewat tok samping-sampingnya tok. Ya. Ini termasuk keistimewaan kemuliaan beliau, ya. Karomahnya beliau. Semua hancur, pinggir-pinggir hancur kabeh, Pak. Tsunami kok bersih. Ternyata makomnya beliau selamat, ya. Ada yang menyaksikan air itu cuma lewat samping-sampingnya tok, enggak kena. Ya, bahkan ada orang yang sembunyi di situ, aman soalnya. Air tidak masuk ke situ. Nah, itu sampai sekarang tempat beliau diziarahi, ya. Namanya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Bafaqi, terkenalnya Tengku di Anjong. Itu 3-4 orang ini, yang satu diperintahkan untuk kembali lagi
ke Tarim untuk mengajar Al-Quran. Nah, semua ini mendapatkan kemuliaan, bertemu Nabi, diberikan hadiah oleh Rasulullah, dikasih tugas langsung dari Rasulullah. Berkat apa? Mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebarokahannya. Amin Allahumma amin ya rabbal